إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sidang Jumat Masjid Husnul Khatimah Tanjung Barat yang saya muliakan karena Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang tidak menginginkan kondisi kita kondisi meninggal dalam keadaan husnul khatimah? Al-ism yadullu alal musamma. Bahwasanya masjid ini dibangun dengan nama husnul khatimah menunjukkan bahwasanya yang bangun ingin agar mereka juga dalam keadaan husnul khatimah. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Telah kita saksikan manzar al-yawm, pemandangan yang sangat indah bagi kaum muslimin. Seorang alim, seorang syekh al-walid Ustaz Yazid bin Jawas rahimahullah jami'an rahimahumullah. Beliau meninggal dan disaksikan dari kaum laki-laki bisa jadi sekitar 15.000 orang yang menyaksikan mengikuti jenazahnya. Rahimani wa rahimakumullah. Lebih dari puluhan ribu mungkin menyaksikan pemandangan yang indah yang disaksikan oleh kaum muslimin. Begitu pula Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah meninggal dalam keadaan dipenjara, meninggal dalam keadaan dizalimi. Tetapi ketika beliau wafat, beliau meninggal diikuti oleh orang-orang yang mengiringi jenazahnya, sekitar 60.000 orang yang mengiringi jenazah dari kalangan laki-laki, dan beliau diiringi oleh kaum wanita yang mengiringi menyaksikan jenazahnya sekitar 15.000 dari kaum wanita. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Meninggalnya seorang alim adalah tanda keburukan. Ketika seorang alim yang tadinya ketika hidup dicela, dimaki, bukanlah dia termasuk orang yang sesat, bukanlah termasuk julukan-julukan yang dijuluki padanya seorang wahabi, seorang yang sesat. Ketahuilah, al-haq tidaklah diikuti melalui banyak-banyakan manusia. Al-haq diikuti dengan al-ibrah bil haqa'iq. Hakikatnya rahimana wa rahimakumullah jami'an, seandainya al-haq diikuti melalui jumlah kaum muslimin yang terbanyak, maka bukan itu. Al-haq yang diinginkan adalah ketika mereka berpegang dengan Al-Quran, As-Sunnah, dengan pemahaman salaful ummah. Bagi mereka yang sebelumnya mencela, sebelumnya memaki, dan belum sempat meminta maaf, maka hendaknya dia banyak-banyak mendoakan rahmah, banyak-banyak mendoakan maghfirah kepada si mayit, kepada jenazah, sebagai wujud agar Allah mengampuni dosa-dosa kita. Rahimana wa rahimakumullah jami'an. Ketika Anda mencontoh, janganlah Anda mencontoh orang yang masih hidup, tapi contohlah orang yang sudah meninggal. Karena orang yang masih hidup belum tentu dia dalam keadaan istiqamah, belum tentu dia meninggal walaupun dia seorang alim menurut mata pandangan kita, walaupun dia orang yang saleh menurut kita, ketika meninggal belum tentu dia dalam keadaan husnul khatimah. Maka termasuk orang-orang yang imannya kuat, termasuk orang-orang yang baik, dia selalu dalam doanya minta agar ditutup dalam keadaan husnul khatimah, minta agar ditutup dalam keadaan husnul khatimah. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Allah Subhanahu wa taala sebagaimana telah menjadikan dalam lisannya Nabi SAW dalam riwayat Imam Muslim, ma min muslimin yamutu yamutu fayaqumu ala janazatihi arba'ina qauman
فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه Rahimahumullah jami'an. Nabi telah bersabda, tidaklah seorang muslim yang kemudian kaum yang mensolati dia, mensolati jenazahnya, yaitu sekitar 40 orang lelaki, dan mereka tidak pernah berbuat syirik, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan syafaat kepada mereka. Allah akan memberikan syafaat kepada mereka. Yang mensolati pada hari ini bukanlah 40 orang, tapi puluhan ribu orang. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ini yang kita idam-idamkan. Kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Yang mensolati kita bukanlah orang-orang musyrik. Yang mensolati mereka adalah ahlu tauhid. Ketika mereka meninggal dalam keadaan husnul khatimah, di antara tanda-tanda husnul khatimah dijadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dahi mereka, kening mereka berkeringat. Di antara tanda-tanda husnul khatimah, mereka meninggal dalam keadaan bersyahadat. Mereka juga meninggal dalam mengucapkan la ilaha illallah. Man qala fi akhir umri la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa yang meninggal di akhir umurnya dalam keadaan membaca la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Di antara ulama mengatakan maksudnya la ilaha illallah adalah bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah untuk memanifestasikan tauhid dan untuk menjauhkan padanya kesyirikan, untuk memanifestasikan keikhlasan dan menjauhkan kesyirikan. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan dia bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad adalah Rasulullah, utusan Allah Subhanahu wa taala, untuk memanifestasikan ittiba'nya dia mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan untuk memanifestasikan pengingkaran dia dengan amalan-amalan yang tidak diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rahimakumullah, termasuk juga tanda-tanda husnul khatimah, dia meninggal pada hari Jumat. Sebagaimana dalam hadis yang disahkan oleh Syekh Al-Albani rahimallahu taala dalam Ahkamil Janaiz, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, man mata lailatal jum'ah atau yaumal jum'ah waqahu Allahu min fitnatil qabr. Barang siapa yang meninggal di hari Jumat atau malam Jumat, maka dia akan dilindungi di kuburan. Yaitu dilindungi di kuburan ditafsirkan oleh para ulama. Di antaranya disebutkan dalam tafsirnya, yaitu dalam takwilnya, yaitu dia tidak akan ditanyai oleh malaikat mungkar dan nakir. Hukum asalnya semua kita akan ditanyai malaikat mungkar dan nakir. Ditanyai atau dikatakan dijuluki malaikat mungkar dan nakir karena wujudnya yang sangat menakutkan, warnanya yang hitam kehijauan, yang ketika manusia melihat mereka akan ketakutan sehingga mereka benci berjumpa dengan malaikat mungkar dan nakir. Oleh karena itu dua malaikat ini akan datang kepada kuburan, akan bertanya kepada kita semua, man rabbuk, siapa Rabb anda? Wa man nabiyyuk, siapa nabi anda? Wa ma dinuk, dan apa agama anda? Anda tidak ditanya berapa anak anda, berapa rumah anda, berapa gaji anda, apa pendidikan anda, tapi yang ditanya tiga hal ini rahimani rahimakumullah jami'an. Bagi mereka yang tidak bisa menjawab ketika ditanyai man rabbuk, la adri, aku tidak tahu, maka dipukul dengan gada dari besi, palu dari besi. Lau kana darabal jibala kana turaba, seandainya gada ini dipukul ke gunung, niscaya gunung itu akan menjadi debu. Bagaimana kalau dipukul ke mukanya orang yang tidak bisa menjawab tiga pertanyaan ini rahimakumullah jami'an. Adapun yang diperkecualikan, orang-orang yang mereka tidak ditanya malaikat, di antaranya para nabi dan rasul, tidak akan ditanya oleh para malaikat mungkar dan nakir. Di antaranya orang yang mati syahid, termasuk orang yang meninggal pada hari Jumat dan orang yang meninggal pada malam Jumat. Rahimakumullah jami'an. Begitu pula di antaranya tanda-tanda orang-orang yang meninggal
Tanda-tanda orang yang meninggal dalam keadaan husnul khatimah disebutkan Nabi SAW, disahkan oleh Syalbani rahimahullah ta'ala, di antaranya sebelum wafatnya, yuwaffiqhu min amalis salih qabla mautih, bahwasanya Allah akan memberikan taufik kepada orang ini sebelum meninggal dalam keadaan dia mendatangi amalan saleh. Rahimanahumullah, berapa banyak orang yang beramal saleh, mereka penghafal Al-Quran, berapa banyak orang yang bersedekah, berinfak, mereka haji, mereka umrah, ketika meninggalnya dalam keadaan su'ul khatimah. Innamal a'mal bil khawatim, sesungguhnya amalan itu tergantung dari penutupnya. Banyak di antaranya yang kita dapati ada kisah nyata, ada seorang penghafal Al-Quran, dia hafal dalam keadaan usia dia 17 tahun, sudah hafal Al-Quran 30 juz. Tapi syahidnya bukanlah ketika dia masih hidup, tapi ketika dia hendak wafatnya, bagaimana kondisi dia, dalam keadaan dia melakukan amal saleh atau dia dalam keadaan berbuat maksiat. Satu ketika sebelum wafatnya, ternyata dia meninggal dalam keadaan mabuk bersama seorang wanita dan berzina, dan meninggal di bawah selimut setelah dia berzina dengan seorang wanita, meninggal dalam keadaan mabuk. Oleh karena itu rahimanahumullah, jangan kita tertipu dengan julukan orang-orang saleh, jangan kita tertipu dengan julukan-julukan yang sudah kita lakukan. Kita dijuluki orang saleh, juluki seorang alim, seorang dai, seorang ustadz, anak saleh, kemudian kita merasa bangga, dan kita merasa bangga sehingga bermudah-mudahan untuk mendatangi maksiat. Sesungguhnya ini adalah termasuk jebakan iblis untuk orang-orang saleh. Rahimanahumullah jami'an. Di antara berikutnya, tanda-tanda orang yang meninggal dalam keadaan husnul khatimah adalah di antaranya dia meninggal dalam keadaan tersenyum. Adapun dalil dari tanda meninggal dalam keadaan dia tersenyum, bukanlah atau tidak ada dalil yang sarih dari Nabi SAW. Kata Syalbani rahimahullah ta'ala, tidak ada dalil yang menunjukkan bahwasanya orang yang meninggal dalam keadaan dia meninggal dalam keadaan husnul khatimah, dia selalu dalam keadaan tersenyum. Tidak ada dalilnya, tetapi tidak menutup kemungkinan orang-orang yang baik akan didatangi oleh malaikat pencabut nyawa dengan kain kafan yang bersih, kain kafan yang halus, kain kafan yang putih, dengan al-hanud, dengan minyak wangi yang sangat wangi, yang dihidangkan atau yang disiapkan untuk orang yang akan dicabut nyawanya, sambil malaikat maut berkata, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, ukhruji, ukhruji, wahai roh yang tenang, wahai roh yang baik, keluarlah dirimu menghadap maghfirah Allah subhanahu wa ta'ala, menghadap rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dia keluar, orang yang soleh keluar rohnya dia seperti roh yang keluar seperti air yang keluar dari ceret, keluar dalam keadaan nyaman, keluar dalam keadaan tidak sakit. Sehingga rahimahumullah, adapun orang-orang yang disiksa, di antaranya mereka matanya terbelalak, ada di antaranya mereka mulutnya terbelalak, ada yang wajah dan kulit mereka menghitam, ada yang di antara mereka menunjukkan ekspresi tubuh dia kesakitan. Rahimahumullah jami'an. Berikutnya, di antara orang-orang yang meninggal dalam keadaan husnul khatimah, mereka meninggal dalam keadaan husnul khatimah adalah di antaranya mereka wafat dalam keadaan wajah mereka atau kulit mereka menjadi cerah. Wajah mereka atau kulit mereka menjadi cerah. Dan disebutkan oleh para ulama, ini adalah terkhusus orang-orang yang meninggal dalam keadaan mati syahid. Hadza ma aqulu lakum wa astaghfiru dzambi wa lisa'il muslimin walhamdulillah. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Amma ba'du, rahimankumullah jami'an. Kita berada di tanggal 5 Muharram 1446 Hijriah, dan beliau rahimahullah, Walid Ustadz Yazid, meninggal dalam keadaan sepulang haji. Masih sempat dalam keadaan diinfus berkhutbah di padang Arafah dengan mengangkat suaranya, dengan bertakbir, dengan bertalbiyah, dan beliau meninggal pulang dalam keadaan beliau membawa amal saleh.
Ini sebagai contoh. Jadikan contoh orang-orang sudah meninggal. Jangan Anda jadikan contoh orang yang masih hidup. Kalau orang yang masih hidup, walaupun dikatakan saleh, alim, belum tentu meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Beliau meninggal dalam keadaan bersyahadat. Dan sebagaimana disebutkan Nabi SAW, man hajja, barang siapa yang berhaji, termasuk keutamaan haji, kemudian dia kembali, disebutkan Nabi SAW, kayaumin waladathu ummuh. Maka ketika dia berhaji, dia kembali ke rumahnya, ke tempat tinggalnya, dalam keadaan dia dihapuskan dosa-dosanya, dalam keadaan dia seperti yang baru dilahirkan oleh ibunya. Putih kembali. Setelah putih, kemudian Allah cabut nyawanya. Siapa yang tidak menginginkan rahimanahumullah meninggal dalam keadaan husnul khatimah, meninggal dalam keadaan tidak membawa dosa. Sebagaimana Nabi SAW juga bersabda, la yazalu al-bala bil mu'min wal mu'minah fi nafsihi wa malihi wa waladihi hatta yalqallaha wa ma alaihi khati'ah. Senantiasa Anda akan dicoba oleh Allah, kaum laki, kaum wanita, pada anak Anda, pada diri Anda, harta Anda akan dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai kapan? Anda akan dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan Nabi SAW, Anda dicoba sampai Anda menghadap Allah tanpa sedikit dosa sekalipun. Anda tidak punya dosa, maka banggalah ketika Anda dicoba oleh Allah. Jangan sampai Anda mencela Allah. Jangan sampai Anda suudzon dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan takdirnya. Nabi SAW bersabda, nu'minu bil qadari khairi wa syarri khuluwi umurih. Kami beriman dengan takdir Allah, baiknya dan buruknya takdir, pahitnya dan manisnya takdir. Rahimanallah jami'an. Seorang salaf juga berkata, laula masaibud dunya la bu'itsna yaumal qiyamah khusrana. Seandainya bukan karena musibah di dunia, niscaya kita menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan kita merugi. Bangga kalau Anda dicoba oleh Allah, bangga Anda dicoba oleh Allah dalam urusan rumah tangga, bangga Anda dicoba oleh Allah dengan urusan harta Anda, bangga Anda dicoba oleh Allah dengan penyakit, bangga Anda dicoba oleh Allah dengan hilangnya orang yang Anda cintai. Rahimanahumullah jami'an. Allah akan menjadikan penyakit Anda ketika Anda usia 40 tahun, banyak di antara gigi Anda sudah koyak, banyak di antara Anda mengeluhkan sakit Anda, banyak di antara Anda muncul penyakit. Ketahuilah, musibah akan muncul pada diri Anda sampai Anda menghadap Allah tanpa dosa. Rahimanahumullah jami'an. Disebutkan Al-Hasan Al-Basri, bagaimana kalian tahu satu negeri itu akan hilang kenikmatan? Bagaimana Anda akan tahu negara itu akan mulai celaka? Yaitu bimautil alim, yaitu dengan mautnya, dengan meninggalnya seorang alim. Ketahuilah, Allah Subhanahu wa taala mencabut ilmu ini bukan dengan sekali cabutan, tapi Allah mencabut ilmu di muka bumi ini dengan meninggalnya para ulama, dengan meninggalnya para alim. Ketika para alim sudah tak tersisa di muka bumi ini, maka manusia akan meminta fatwa kepada orang-orang jahil, orang-orang yang bodoh, orang-orang yang tersesat akan dimintai fatwa. Mereka yang jauh dari agama akan dijadikan panutan, dan ini sudah banyak bermunculan di zaman kita. Rahimanahumullah jami'an. Semoga Allah jadikan kita orang-orang yang meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Semoga Allah jauhkan kita dari segala wujud kemaksiatan. Semoga Allah mudahkan kita untuk mendatangi ketaatannya. Semoga Allah jadikan bagi negeri ini pemimpin sebaik-baik pemimpin untuk Islam dan muslimin. Semoga Allah jadikan kita aman di negeri kita sendiri. Semoga Allah angkat kebodohan bagi negeri kita ini. Semoga Allah jadikan kita dijauhkan dari segala wujud fitnah, ma dhahara minha wa ma batan. Hadza ma aqulu lakum wa astaghfirullah dzambi wa lisairil muslimin wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Fa aqimus salah.